Halo semuanya, kenalin aku Insan Kanul Hamdala dari Prodi Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Di sini aku mau membahas tentang beberapa topik terkait jurusan aku, yaitu jurusan Teknik Biomedis. Nah, yang pertama tentang apa sih Teknik Biomedis itu? Aku yakin banyak dari kalian yang masih belum familiar tentang prodi ini, tentang teknik biomedis, kayak apa sih teknik biomedis itu, ngapain aja, belajar apa aja, dan prospek kerjanya gimana, segala macam dan lain-lain. Jadi, aku bakal bahas secara garis besarnya aja. Teknik biomedis itu, di sini kita bakal belajar tentang dasar-dasar prinsip ilmu biomedis. Kita juga belajar tentang teknologi medis terkini, juga metode penelitian yang relevan. Jadi nanti tuh di sini kita bakal dilatih untuk mengembangkan, merancang, dan juga memelihara alat-alat medis. Kalau kita udah masuk prodi ini, berarti kita udah siap untuk berperan penting dalam pengembangan dan inovasi di bidang teknologi kesehatan. Di sini kita juga belajar gimana cara menerapkan alat-alat di bidang teknologi kesehatan tersebut untuk mendiagnosa pasien, untuk pemantauan pasien, dan untuk perawatan pasien. Jadi, nanti kita bakal ada kolaborasi dengan para dokter, terus profesional kesehatan lainnya, untuk memastikan kalau alat yang sedang kita kembangkan, alat yang sedang kita kerjakan, alat yang sedang kita inovasikan ini efektif untuk diterapkan di lingkungan klinis. Nah, untuk prospek kerja dari lulusan teknik biomedis itu sendiri bisa dibilang sangat luas karena dapat dilihat juga dari hasil penelitian bahwa persentase pengangguran dari lulusan teknik biomedis itu sangat rendah. Karena kita punya banyak keahlian, guys. Kita bisa kerja di sini, kita punya keahlian ini segala macam. Jadi jangan takut untuk bergabung di prodi teknik biomedis. Kalau misalnya di UNER, itu di teknik biomedis ada 2 penjurusan, guys. Ada biomaterial sama instrumentasi medis. Nah, biasanya ini bakalan ada di semester 5, mulai dibagi-bagi penjurusannya gitu. Dan untuk bedanya, biomaterial itu lebih fokus ke penelitian-penelitian, sedangkan instrumentasi medis langsung ke pengaplikasian alat kesehatannya. Jadi mungkin itu seputar teknik biomedis. Kita lanjut ke topik berikutnya, pembahasan terkait proposal yang aku kerjakan kemarin tentang scaffold dari bahan silk fibroin dan kitosan. Nah, karena penelitian yang aku mau jelaskan ini tentang rekayasa jaringan, tentunya kita harus tahu dong apa itu rekayasa jaringan atau yang biasa kita sebut tissue engineering. So, mari kita bahas. Tissue engineering adalah bidang ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip ilmu kedokteran, ilmu biologi, dan rekayasa material untuk menciptakan jaringan hidup atau organ buatan di dalam laboratorium. Tujuan utama dari tissue engineering adalah untuk mengembangkan solusi terapeutik bagi pasien yang mengalami kerusakan atau kehilangan jaringan tubuh, seperti jaringan otot, tulang, kulit, atau organ vital. Beralih ke metode utama dalam tissue engineering yang melibatkan 3 komponen penting, yaitu ada sel-sel yang hidup, scaffolds atau kerangka atau bahan pendukung, dan faktor pertumbuhan atau stimulus lainnya. Nah, sel-sel hidup diambil dari pasien yang membutuhkan perawatan atau dari sumber lain, seperti sumsum tulang atau jaringan lemak, dan kemudian ditempatkan pada scaffolds. Dan scaffolds berperan sebagai struktur kerangka yang memberikan dukungan fisik dan arsitektur untuk sel-sel tumbuh dan berkembang. Nah, kemudian untuk faktor pertumbuhan dan stimulus lainnya digunakan untuk mengatur diferensiasi sel dan membantu dalam regenerasi jaringan yang tepat. Dalam tissue engineering, penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan teknik dan teknologi yang lebih canggih, termasuk pencetakan 3D, nanoteknologi, bioprinting, dan penggunaan bahan-bahan biomimetik. Selain itu, penelitian juga berfokus pada pengembangan terapi sel, seperti terapi sel induk atau penggunaan sel-sel yang dihasilkan dari reprogramasi sel.
Tissue engineering memiliki potensi besar dalam mengatasi masalah seperti kekurangan organ, kerusakan jaringan parah, dan peningkatan dalam pemahaman penyakit dan obat-obatan melalui model jaringan buatan. Namun, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi, termasuk pemilihan bahan yang cocok, masalah vaskularisasi atau penyediaan pasokan darah, dan keamanan serta efektivitas jangka panjang dari jaringan buatan yang dihasilkan. Halo. Nah, gimana guys dengan penjelasan tentang rekayasa jaringan atau tissue engineering? Aku harap penjelasan tadi bisa membuat kalian paham karena kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang scaffold yang ada pada tissue engineering. Nah, scaffold ini akan menjadi topik utama kita atau tujuan kita dalam penelitian ini. Apa sih kira-kira scaffold itu? Seperti yang aku jelasin tadi, kalau scaffold itu tentang kerangka atau bahan pendukung yang digunakan untuk memberikan struktur dan dukungan fisik bagi sel-sel hidup yang sedang tumbuh dan berkembang. Nah, nggak jauh beda kan sama yang tadi aku jelasin. Scaffold itu terbuat dari berbagai macam jenis. Bisa dari sintetis atau buatan, terus bisa jadi alami atau bahkan campuran keduanya. Nah, yang alami ini contohnya itu ada kolagen, terus fibrin, kitosan, agarosa, dan alginat. Untuk penelitian yang sedang aku kerjakan ini, aku bakal pakai dan kombinasikan dengan kitosan. Sebelum kita lanjut ke kitosan, aku juga pengen ngasih tahu beberapa hal tentang scaffold. Nah, selain memberikan bentuk fisik, scaffold ini juga dimodifikasi dengan faktor pertumbuhan atau molekul bioaktif lainnya untuk mempengaruhi diferensiasi sel dan proses regenerasi jaringan. Oh iya guys, salah satu aspek penting dalam pembuatan scaffold itu adalah dalam pengembangan dan desainnya. Karena di dalam tissue engineering, scaffold ini dapat mempengaruhi viabilitas, proliferasi, diferensiasi, dan fungsi sel-sel yang ditempatkan di dalamnya. Gimana? Udah ada kebayang belum tentang apa itu scaffold? Karena kalau misalnya udah kebayang, kita bakal lanjut ke bahan yang akan kita pakai, yaitu kitosan. Jadi, kitosan itu adalah sejenis polimer alami yang diperoleh dari kitin atau sebuah senyawa yang banyak ditemukan dalam eksoskeleton hewan seperti krustasea atau hewan yang memiliki cangkang. Kebanyakan memiliki cangkang. Juga beberapa jenis serangga. Nah, kitosan ini memiliki struktur serupa dengan selulosa dan merupakan salah satu polimer biodegradable yang paling melimpah di alam. Nah, kenapa sih kita milih kitosan? Karena kitosan itu merupakan bahan yang biokompatibel, terus juga dia biodegradable dan antimikroba. Kemudian juga kitosan itu mampu membentuk sebuah gel, jadi bisa berinteraksi dengan larutan asam ataupun garam. Nah, kalau misalnya di yang penelitian aku pengen bahas ini, kitosan itu digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan scaffold atau kerangka yang mendukung pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel. Selain bisa dikombinasikan sebagai bahan untuk membuat scaffold, kitosan ini juga banyak sekali manfaatnya di bidang aplikasi medis dan farmasi. Jadi bisa buat kapsul obat, terus abis itu pembalut luka, ataupun perangkap insulin dan segala macam. Lanjut ke pembahasan tentang silk fibroin. Apa sih silk fibroin itu? Jadi silk fibroin itu adalah salah satu komponen utama yang ada dalam serat sutra. Jadi silk fibroin ini ditemukan pada ulat sutra dan beberapa serangga lainnya. Jadi ini tuh adalah protein yang kuat dan fleksibel yang memberikan kekuatan mekanik pada sutra. Silk fibroin juga memiliki sifat yang menarik dalam konteks aplikasi biomedis dan teknologi. Nah, kira-kira apa aja sih sifat dari silk fibroin ini? Jadi, silk fibroin ini memiliki beberapa kesamaan sifat dengan kitosan, yaitu seperti biodegradable ataupun biokompatibel. Adapun juga sifat lain dari silk fibroin ini memiliki kekuatan dan keuletan sehingga dapat mengalami peregangan tanpa pecah. Sifat lainnya juga ada, yaitu silk fibroin itu dapat mudah diolah menjadi berbagai bentuk. Jadi bisa dimodifikasi seperti menjadi film atau membran atau spons dan segala macam. Nah, di silk fibroin ini juga bisa diterapkan di dalam aplikasi biomedis. Jadi
sangat-sangat bisa dimanfaatkan untuk dalam pembuatan scaffold. Nah, itu dia kenapa aku memilih silvibroin dan kitosan sebagai bahan untuk pembuatan scaffold ini, karena mereka berdua dapat dikombinasikan dan menjadi scaffold yang memiliki keunikan dan kelebihannya karena kedua sifatnya yang memiliki kesamaan ataupun perbedaan. Gitu guys. Jadi mungkin itu singkatnya tentang proposal skripsi aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Lanjut ke pembahasan tentang jurnal dan artikel. Jadi aku lanjut ke pembahasan tentang jurnal dan artikel internasional yang aku baca dan sempat aku tanyakan kepada penulisnya langsung. Namun sayangnya tidak ada respon dari penulisnya karena mungkin penulisnya juga sibuk atau memiliki kesibukan lain sehingga tidak dapat menjawab pertanyaan yang aku sampaikan di Twitter. Ini mungkin ada beberapa bukti dan beberapa kenapa aku menanyakan hal tersebut ataupun kenapa aku memilih jurnal tersebut untuk dibaca. Terima kasih. Oke, jadi aku lagi baca jurnal tentang diabetes mellitus yang memiliki pengaruh terhadap penyembuhan tulang dan patah tulang ataupun kekuatan tulang. Jadi, kenapa aku milih topik ini yang tentang tulang? Karena mungkin akan berkaitan dengan proposal yang aku ajukan. Oke, jadi aku akan menjelaskan secara singkat sekaligus menjelaskan tentang beberapa pertanyaan yang aku sampaikan kepada penulis. Jadi ini adalah profil dari penulis jurnal yang aku baca, namanya Krishna Taluri, dan dia adalah seorang lulusan atau dosen dari Biomedical Engineer. Dan ini pertanyaan yang aku sampaikan kepada penulis. Jadi sebelum aku menjelaskan kenapa aku memilih pertanyaan tersebut, aku akan menjelaskan secara singkat tentang jurnal yang aku baca. Nah, jurnal yang saya baca ini tentang diabetes mellitus tipe 2 yang berpengaruh terhadap resiko patah tulang dan memiliki beberapa mekanisme umum termasuk peningkatan pembentukan H atau AGE, peningkatan pembentukan ROS atau ROS, dan peningkatan inflamasi. Jadi, diabetes mellitus tipe 2 ini berpengaruh terhadap kualitas tulang. Nah, di sini tuh dijelaskan gimana proses inflamasinya atau informasi tentang penyembuhan segala macamnya. Itu dijelaskan di jurnal ini. Nah, kenapa aku memilih pertanyaan ini? Itu karena di dalam jurnal tersebut belum tercantum karakter dari kerusakan tulang yang diakibatkan oleh diabetes mellitus tipe 2. Jadi aku bertanya tentang karakter tersebut secara mendetail dan aku juga bertanya tentang penelitian lebih lanjut terkait resiko kerusakan tulang terhadap penderita diabetes mellitus tipe 2. Jadi kedua pertanyaan tersebut, kedua hal penting tersebut belum tercantum di dalam jurnal sehingga aku bertanya terhadap penulis. Namun sayangnya tidak ada respon dari penulis, mungkin karena beberapa kesibukan. Jadi itu dia yang bisa aku jelaskan tentang jurnal yang aku baca. Sekian, terima kasih. Saya Insan Kamil Hamdallah pamit undur diri. Semoga penjelasan tersebut jelas dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih.